Tujuan dari pendampingan implementasi kurikulum merdeka berbasis komunitas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bengkulu tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman para guru dan tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bengkulu tentang konsep dan prinsip dasar kurikulum merdeka, sehingga mereka dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan tepat dan efektif. Kedua, meningkatkan keterampilan, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berbasis komunitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di madrasah tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi komunitas, mengajak keterlibatan komunitas sekolah, termasuk orang tua dan masyarakat sekitar, dalam proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih holistik dan mendukung pengembangan karakter siswa. Keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum secara berkala dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan metode pembelajaran yang berbasis komunitas di madrasah. Dan yang terakhir adalah penguatan identitas keagamaan dan kebangsaan, memastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka tetap memperkuat identitas keagamaan dan kebangsaan peserta didik, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan-tujuan ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berkualitas bagi siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bengkulu. Penyusunan modul ajar kurikulum merdeka adalah proses penting yang bertujuan untuk memberikan panduan praktis kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah dan tujuan dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka. Yang pertama adalah analisis kompetensi dasar dan capaian pembelajaran, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi dasar serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap mata pelajaran, serta menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi bagian dari kurikulum merdeka. Kedua, penentuan tema dan subtema, yaitu menentukan tema dan subtema pembelajaran yang relevan dengan kompetensi dan capaian pembelajaran, serta kontekstual dengan lingkungan siswa. Ketiga, pengembangan materi pembelajaran, yaitu menyusun materi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Materi disusun agar menarik dan memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Yang keempat adalah perancangan aktivitas pembelajaran, yaitu merancang aktivitas pembelajaran yang variatif dan interaktif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta mengintegrasikan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan problem-based learning untuk mendorong siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kelima, penilaian dan asesmen, yaitu merancang alat dan metode penilaian yang beragam untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara holistik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Penilaian formatif dan sumatif digunakan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Keenam, menyusun lembar kerja siswa atau LKS, yaitu membuat lembar kerja siswa yang mendukung pembelajaran mandiri dan mengarahkan siswa dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah revisi dan validasi, yaitu mengadakan uji coba dan revisi modul ajar berdasarkan feedback dari guru, siswa, dan pakar pendidikan. Modul yang sudah divalidasi digunakan sebagai panduan pembelajaran. Tujuan penyusunan modul ajar kurikulum merdeka, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan panduan praktis. Modul ajar berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Kedua, mendorong kemandirian belajar. Modul ajar dirancang untuk membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar, dengan penekanan pada eksplorasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ketiga, memastikan pembelajaran berkualitas. Dengan modul ajar yang baik, kualitas pembelajaran di kelas dapat meningkat, karena guru memiliki pedoman yang jelas dan terstruktur. Keempat, memfasilitasi pembelajaran inklusif.
Modul ajar disusun agar dapat diadaptasi untuk kebutuhan siswa dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Kelima, menyesuaikan dengan konteks lokal. Modul ajar memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa di sekolah masing-masing. Penyusunan modul ajar yang baik akan membantu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan berpusat pada siswa. Kegiatan P5P2RA atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bengkulu bertujuan untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai kebangsaan serta keagamaan yang holistik pada siswa. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam program P5P2RA. Yang pertama, proyek pengembangan karakter kebangsaan. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu kegiatan gotong royong sekolah, yaitu siswa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan sekolah. Ini mengajarkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Kemudian upacara bendera dan pembacaan ikrar pelajar Pancasila, yaitu mengadakan upacara bendera secara rutin dengan pembacaan ikrar pelajar Pancasila untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menghargai nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, proyek pengembangan nilai-nilai keagamaan, yaitu kegiatan tadarus dan tahfiz Quran, yaitu mengadakan sesi tadarus atau membaca Al-Quran bersama dan tahfiz atau menghafal Al-Quran untuk meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran dan memperkuat identitas sebagai pelajar yang rahmatan lil alamin. Kemudian kegiatan pengajian dan kajian Islam, yaitu menyelenggarakan pengajian rutin yang melibatkan siswa, guru, dan komunitas untuk mendalami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, proyek kepedulian sosial. Di antaranya yaitu kegiatan baksos atau bakti sosial, yaitu siswa dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial seperti mengunjungi panti asuhan atau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Ini menanamkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian program zakat, infak, dan sodakoh, yaitu siswa diajarkan pentingnya zakat, infak, dan sodakoh melalui kegiatan pengumpulan dan penyaluran donasi kepada yang berhak, sehingga mereka memahami dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, proyek lingkungan dan kemandirian. Di antaranya yaitu kegiatan urban farming atau berkebun, yaitu mengajak siswa untuk belajar bercocok tanam di lingkungan sekolah. Ini tidak hanya menumbuhkan rasa cinta lingkungan tetapi juga mengajarkan kemandirian dan keterampilan hidup. Kemudian proyek daur ulang, yaitu siswa diajarkan cara mendaur ulang barang-barang bekas menjadi produk yang bermanfaat, mengajarkan mereka pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah. Yang kelima, proyek seni dan budaya. Di antaranya yaitu kegiatan pentas seni Islami, yaitu mengadakan pentas seni yang menampilkan tarian daerah, drama Islami, dan nasyid untuk memperkaya wawasan budaya dan mengapresiasi seni yang berakar pada nilai-nilai keislaman. Kemudian lomba cerdas cermat Pancasila dan keislaman, yaitu mengadakan lomba yang menguji pengetahuan siswa tentang Pancasila dan ajaran Islam, mendorong mereka untuk belajar lebih mendalam tentang kedua hal tersebut. Yang keenam adalah proyek pembinaan kedisiplinan. Di antaranya adalah kegiatan pelatihan kepemimpinan dan organisasi, yaitu melalui OSIS atau pramuka. Siswa dilatih dalam keterampilan kepemimpinan dan berorganisasi yang mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Kemudian penerapan sikap 3S atau senyum, sapa, salam, yaitu mendorong siswa untuk selalu menerapkan sikap senyum, sapa, dan salam sebagai bentuk akhlak mulia dalam interaksi sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir adalah proyek pengembangan inovasi teknologi. Di antaranya adalah penggunaan media digital untuk pembelajaran, yaitu siswa diajarkan cara menggunakan teknologi digital secara positif, misalnya dengan membuat video edukasi atau presentasi digital yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan Islam.
Kemudian proyek STEM berbasis nilai-nilai keagamaan, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat membentuk siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bengkulu menjadi pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya guru kelas 1 MIN 1 Kota Bengkulu akan memaparkan P5 PPRA di MIN 1 Kota Bengkulu. Untuk semester 1 ini P5 PPRA-nya kami langsung saja ke materi. Kami ambil tema hadiah untuk teman. Proyeknya berjudul hadiah untuk teman, kemudian temanya Bhinneka Tunggal Ika. Relevansi proyek, isu yang diangkat dalam proyek ini hadiah untuk teman adalah mengenal teman lebih banyak di kelas di awal tahun ajaran baru, karena proyek ini dipilih karena murid-murid belum mengenal lebih banyak teman sekelilingnya serta mainan yang murid-murid di kelas suka lakukan. Rangkaian kegiatan dilakukan di awal semester ganjil, di awal tahun ajaran, murid mendapatkan kelas dan teman-teman yang mungkin baru dikenalnya. Makanya kami angkat P5 PPRA di kelas 1 untuk semester ganjil ini adalah hadiah untuk teman. Target yang ingin disampaikan dalam proyek ini yaitu diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 Pertama yang saya hormati seluruh tamu dari BDK Palembang. Kemudian yang kedua kepada seluruh Bapak Ibu peserta audiensi pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak semua guru bisa hadir. Pertama, kapasitas ruangan yang kecil Pak. Izin kalau bisa diusulkan melalui kepanjangan tangan BDK MIN 1 kalau bisa punya laboratorium Pak. Murid 1400 tapi tidak ada laboratorium. Insya Allah janji dari Pak Ahyan menjolok dari atas katanya. Kemudian secara khusus tujuan pendidikan di MIN 1 Kota Bengkulu yang dikenal dengan MIN 1 Kobe adalah membiasakan peserta didik memiliki kemampuan dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Yang kedua, membiasakan diri mewujudkan pola kehidupan Islami serta mampu berperilaku yang baik sebagai cermin akhlakul karimah di lingkungannya. Yang ketiga, mampu mengarahkan siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dan bekal keterampilan. Alhamdulillah kemarin ada salah satu murid kita yang menjadi juara 1 ajang kompetisi yang diselenggarakan di Bandung, Piala Menteri Agama, kita mendapatkan 1 emas 1 perak.